Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, Magister Pendidikan. Perkenankan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-8 tentang penentuan bidang dan bentuk usaha Osman Family atau pos mandiri. Aspirasi ini berintikan bagaimana memilih dan menentukan bidang dan bentuk usaha yang tepat sebagai usaha bersama milik paguyuban Osman Family atau pos mandiri. Kedua, paguyuban tersebut beranggotakan para pekerja non-formal. Paguyuban tersebut dapat dibentuk di setiap kecamatan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD. Dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan yang ke-8 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Bidang dan Bentuk Usaha Osman Family atau pos mandiri. Maaf Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi penentuan bidang dan bentuk usaha Osman Family atau pos mandiri? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Prioritas penentuan bidang dan bentuk usaha atau program kerja paguyuban pos mandiri atau Osman Family adalah usaha bersama yang dapat disepakati dan dilakukan oleh paguyuban yang bersangkutan. Adapun bidang dan bentuk usaha yang diusulkan pada aspirasi kali ini adalah 1. Mengembangkan salah satu bentuk usaha milik salah satu anggota paguyuban dengan ketentuan mendapatkan persetujuan minimal 50% dari jumlah anggota paguyuban, yang tentunya bentuk usaha memiliki prospek bagus di masa yang akan datang. 2. Bidang usaha terkait dengan misal transportasi, bidang elektronika, bidang kuliner, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya, dengan ketentuan sekali lagi mendapat persetujuan minimal 50% dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan pengurus lembaga advokasi pekerja non-formal Indonesia tingkat kecamatan yang bersangkutan. 3. Bisa berupa bidang pendidikan prasekolah dengan ketentuan bekerja sama dengan lembaga pendidikan prasekolah pemerintah atau negeri. Peserta didik dikhususkan bagi anak atau keluarga anggota paguyuban pos mandiri atau Osman Family. Diharapkan pendidikan prasekolah ini mendapat subsidi dari pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan, karena kategori putra-putri keluarga Osman Family atau pos mandiri adalah kategori sekali lagi kurang mampu. 4. Bisa dibuka usaha bidang pendidikan tinggi, semacam membuka universitas online dengan ketentuan bekerja sama dengan universitas terbuka misal. Syukur bagi universitas negeri pada umumnya yang berada di berbagai kota. Mendapat beasiswa
bagi khusus anak atau keluarga anggota paguyuban pos mandiri atau Osman Family, karena kategori Osman Family pos mandiri adalah masyarakat kurang mampu. 3, tentunya seluruh mahasiswa Universitas Online ini kerjasama dengan Universitas Terbuka mendapat subsidi dari pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan atau pemerintah pusat. Harapan Universitas Online ini adalah meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pendidikan keluarga besar Osman Family atau pos mandiri. 5, bisa membuka bidang usaha bekerja sama dengan berbagai pihak, melaksanakan pemasaran aneka barang, tentunya barang bersubsidi, utamanya sembako, perumahan rakyat, barang elektronik, kendaraan bermotor, dengan sepersetujuan minimal 50% dari jumlah anggota, dan mendapat persetujuan pengurus lembaga advokasi pekerjaan non-formal tingkat kecamatan yang bersangkutan. Karena bisa membuka usaha jasa angkutan barang dan atau angkutan orang. Pelayanan cukup dengan WA antar anggota. Pelayanan khusus untuk anggota dan keluarga pos mandiri atau Osman Family. Misal dalam bentuk pelayanan jasa angkutan barang, mobil bak, truk online via WA. Pelayanan jasa angkutan orang online, sebagaimana yang sudah berjalan sebagaimana taksi dan seterusnya. 7, bentuk usaha lain silakan bisa dibuka hasil kesepakatan paguyuban pos mandiri atau Osman Family dengan ketentuan mendapat persetujuan pengurus lembaga advokasi kecamatan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan minimal 50% anggota paguyuban, baik bidang dan bentuk usaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Bidang usaha bersama yang telah dirintis dan dikelola sudah semestinya insya Allah bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang sebagaimana mestinya. Hal tersebut didasarkan pada sebuah keyakinan, sebuah pemikiran, hal-hal sebagai berikut. 1. Bidang usaha bersama dibuka atas dasar studi kelayakan, mendapat rekomendasi dari pengurus lembaga advokasi pekerja non-formal Indonesia ke tingkat kecamatan, notabene-nya adalah para ahli, dosen. 2. Bidang usaha bersama memiliki pasar tersendiri, yakni anggota paguyuban yang berjumlah diusahakan minimal 100 orang tadi. 3. Bidang usaha bersama dikelola oleh anggota yang mestinya telah berpengalaman, profesional, dan direkomendasikan oleh pengurus lembaga advokasi pekerja non-formal kecamatan yang bersangkutan. 4. Atas dasar hal tersebut sudah semestinya bidang usaha milik paguyuban pos mandiri atau Osman Family dapat berjalan dan mendapat keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Bagaimana Bapak tentang usulan ketentuan umum pembagian keuntungan usaha bersama pos mandiri atau Osman Family? Pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama milik pos mandiri atau Osman Family di setiap kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan pembagiannya setiap bulan atau setiap akhir panen, setiap selesai pekerjaan atau proyek. 6. Pembagian keuntungan dirumuskan dan diusulkan dengan prosentase misal sebagai berikut. Diperuntukkan untuk operasional usaha misal 10%. Diperuntukkan untuk honor pengelola misal 10%. Diperuntukkan untuk fasilitas usaha misal 10%. Diperuntukkan untuk anggota 50%. Diperuntukkan untuk aktivitas sosial 2,5%.
Diperuntukkan untuk pengurus lembaga advokasi kecamatan yang bersangkutan, misal 5%. Diperuntukkan untuk kas lembaga advokasi tingkat pusat, misal 2,5%. Jumlah 100%. Pembagian keuntungan untuk anggota pos mandiri atau Osman Family sebanyak 50% tersebut di atas diusulkan pelaksanaannya sebagai berikut. Dibagi rata sejumlah anggota yang tergabung pada paguyuban pos mandiri atau Osman Family kecamatan yang bersangkutan. Hak keuntungan bagi setiap anggota pos mandiri atau Osman Family dilaksanakan dengan teknis transfer ke rekening masing-masing anggota, dan karenanya salah satu syarat menjadi anggota menyerahkan fotokopi rekening dalam kondisi kosong, saldo 0. 3. Diharapkan hak keuntungan para anggota yang telah ditransfer ke masing-masing rekening diharapkan dipersiapkan khusus untuk persiapan hari tua seluruh anggota. Selanjutnya, apakah ada usulan atau ketentuan khusus terkait keanggotaan Osman Family atau pos mandiri, Bapak? Penandasan persyaratan keanggotaan pos mandiri atau Osman Family di setiap kecamatan sekali lagi diusulkan sebagai berikut. Sekali lagi ini untuk penandasan, sudah kami sampaikan pada episode sebelumnya. Setiap calon anggota dipersyaratkan: 1. Betul-betul bekerja sebagai Osman dengan bukti surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. 2. Betul-betul berdomisili atau tempat tinggal di desa atau kelurahan kecamatan yang bersangkutan dengan bukti tentunya fotokopi KTP. 3. Memiliki dan menyerahkan fotokopi nomor telepon masih aktif, penting untuk koordinasi nomor telepon tersebut. Memiliki dan menyerahkan fotokopi nomor rekening bank yang masih aktif. Tadi sekali lagi untuk penyampaian transfer keuntungan yang didapat oleh usaha bersama. Sekali lagi bagi yang sudah berkeluarga, menyerahkan fotokopi KK terbaru. Sekali lagi nomor rekening disarankan nomor rekening bank yang sama biar mempermudah para pengelola melaksanakan tugasnya. Direkomendasikan kami usulkan Bank BRI atau BPD masih aktif, karena kedua bank ini memiliki akses sampai di kecamatan. 3. Menyerahkan 2 lembar fotokopi KTP masih aktif. Menyerahkan 2 lembar pas foto terakhir ukuran 3x4 background warna merah. Tambahan yang belum ada episode sebelumnya, berumur maksimal 45 sampai 50 tahun. Terakhir, menandatangani fakta integritas, siap bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan baik. Aspirasi Osman Family pos mandiri di kecamatan kami tujukan kepada 1. Masyarakat dimanapun berada pada umumnya, dan masyarakat bekerja sebagai Osman pada khususnya. Yang terhormat bakal calon pengurus lembaga advokasi pekerjaan nonformal tingkat kecamatan, para dosen yang berdomisili di kecamatan yang bersangkutan. 3. Yang terhormat para caleg DPRD, DPR RI, pemilu 2024, dapil yang bersangkutan. Yang terhormat pengurus BPD, mantan pengurus BPD, kepala desa dan kepala kelurahan di seluruh Republik Indonesia. Yang tentunya yang terhormat para tokoh masyarakat, pengusaha di berbagai hal yang peduli dan berpihak kepada pekerja non-formal, kaum buruh, sebagaimana kami sampaikan di aspirasi ini. Baiklah, terima kasih.
Bapak Dr. Haji Homsin Alisman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi bidang dan bentuk usaha paguyuban Osman Family atau Pos Mandiri. Rasanya memang adalah gagasan yang cukup bagus. Mudah-mudahan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Sama-sama Ibu Dr. Rohmaniah yang kami hormati, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah, alhamdulillah, aspirasi bidang dan bentuk usaha Pos Mandiri atau Osman Family pekerjaan non formal di kecamatan telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan perhatian oleh yang tersebut di atas, para pekerja non formal, utamanya yang tergabung dalam singkatan Osman Family dan atau Pos Mandiri. Tentunya para pemerhati kesejahteraan pekerja non formal di Indonesia dimanapun berada. Insya Allah aspirasi bidang dan bentuk usaha Osman Family atau Pos Mandiri ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.